Baiklah, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan kesaksian mengenai betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Pada saat ini saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel Wongkar. Saya adalah seorang siswa SMA kelas 2 di Sulawesi Utara. Pada saat ini saya akan membawa kesaksian mengenai betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk diketahui bahwa saya adalah anak asrama. Nah, saya akan langsung mulai saja kepada kesaksian saya. Pada waktu saya kelas 10, saya pernah sakit demam. Nah, mungkin menurut saudara-saudara itu mungkin penyakit yang tidak terlalu berbahaya atau biasa saja. Tapi menurut saya itu sangat mengganggu aktivitas saya selama di asrama dalam mengikuti sekolah. Apalagi tidak ada orang tua di samping saya yang menjaga saya waktu itu saya sakit. Jadi saya hanya sendiri, serta hanya minum obat sendiri, berdoa sendiri. Tidak ada orang tua. Biasanya kan orang tua ada di samping saya untuk berdoa, berikan saya makanan. Ini saya harus melakukan apa-apa itu sendiri. Nah, pada saat itu saya sakit demam dan saya di asrama. Itu saya sakit demam mungkin karena saya kecapean. Karena pada waktu itu, pada minggu itu sangat padat sekali acara-acara saya di minggu itu dalam belajar, acara-acara lainnya di sekolah, sehingga saya jatuh sakit. Sebelum saya jatuh sakit, saya orang yang mungkin tidak begitu dekat kepada Tuhan karena saya masih kurang baca Alkitab. Jujur saya baca Alkitab hanya satu hari 1-2 kali. Itu pun bukan pada saat saya sendiri, itu pada saat worship dan family care group di sekolah. Tapi pada saat saya sendiri itu jarang. Satu minggu bisa hanya 3-4 kali saja atau 2-3 kali saja, tidak banyak. Nah, pada saat saya sakit, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya di atas tempat tidur, hanya berbaring ataupun duduk pada saat saya makan. Nah, pada saat itu saya mulai merasakan bahwa ternyata sakit itu sangat menyiksa saya. Saya hanya sendiri, saya tidak tahu harus buat apa. Jadi saya hanya video call kepada orang tua saya, kakak saya, dan saya pada saat sakit lebih sering berdoa kepada Tuhan, lebih sering baca Alkitab, lebih sering baca-baca buku Roh Nubuat. Padahal sebelumnya saya jarang membaca buku Roh Nubuat. Sejujurnya saya baca Roh Nubuat itu ketika saat saya ada sesuatu yang terjadi. Ketika contohnya ada pendeta mengkhotbahkan tentang itu dan saya sangat senang dengan kutipan tersebut, saya ingin membacanya. Tapi pada saat tidak ada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan saya, mungkin saya tidak akan membaca seperti itu. Nah, karena pada saat saya sakit saya sudah mulai membaca seperti itu, saya mendapatkan pelajaran baru bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta pengampunan dosa yang saya telah lakukan, saya jarang mengandalkanmu, saya jarang berdoa, saya jarang dalam membaca firman Tuhan. Nah, pada saat itu saya selesai sakit, saya langsung lebih sering baca Alkitab, lebih sering mendengarkan firman Tuhan, lebih sering mengandalkan Tuhan, lebih menaruh harapan saya pada Tuhan. Padahal dulu mungkin ketika saya susah saja. Sekarang setelah saya menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu sangat banyak dalam kehidupan saya, yang tidak dapat saya bandingkan, yang tidak dapat saya bayangkan bahwa Tuhan bisa sebaik ini loh ke saya. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya yang tidak saya pikirkan bakal terjadi seperti ini. Dan itu karena Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur sekali melalui saya sakit tersebut, saya semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun belum dekat sekali, tapi saya lebih sering baca Alkitab, baca buku-buku Roh Nubuat. Dan saya senang sekali Tuhan membuat saya menjadi lebih dekat kepadanya. Dan juga saya menjadi orang yang suka untuk membaca Alkitab serta mendengar dan membaca buku-buku Roh Nubuat.
Oleh karena itu, saya mengajak marilah teman-teman anak muda untuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita, untuk lebih sering lagi baca Alkitab, berdoa pribadi pada Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang mengetahui jalan hidup kita. Tuhan juga yang pasti akan menolong kita di saat kita dalam susah. Marilah kita cari Tuhan bukan hanya di saat senang maupun di saat susah. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan setia sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.